Relawan yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara mendahului tim kuasa hukum Joko Widodo untuk melaporkan pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Laporan dilayangkan oleh Andi Kurniawan selaku Ketua Pemuda Patriot Nusantara di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025. Ada 4 orang yang dilaporkan, yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, serta Dr. Tifauzia Tiasuma. Para terlapor disangkakan dengan jeratan pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Sekali dibilang Panci, dia langsung ngamuk. No. Panci, Raja Panci. Anda kudet, kurang update. Dia membuat hoax dengan masalah yang sudah selesai. Ada putusan pengadilannya. Aku tidak akan kudet. Tidak, ya kan? Ya berarti kudet. Enggak pernah baca ini. Ada beberapa. Sudah enggak level lah kalau saya sama dia. Level gimana? Orang ini aja fotonya siapa? Anda nggak bisa kasih tahu kok. Mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Pokoknya guys, berita yang barusan tadi aku posting tadi, pokoknya luar biasa buat Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni lagi-lagi tentang si Roy Panci ya. Sebelum tim kuasa hukum Jokowi melaporkan si Roy Panci ke polisi, ternyata tindakan serupa sudah dilakukan lebih dulu oleh tim relawan Jokowi. Mantap, keren. Tuntutannya serupa ya, dan yang dituntut juga sama, yaitu si Roy Panci, Dr. Mangkrak, ya Rizal Fadilah, dan juga Mbah Sengkuni. Kasian kali ya aku dengan mereka ini karena rata-rata sudah aki-aki. Dan karena kedunguannya akhirnya mereka tidak sadar ya telah diperalat dan akhirnya mereka beresiko hukum seperti sekarang ini. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman ya, si Roy Panci ternyata ngamuk ketika disindir mengenai Panci ya. Panci, mana Panci Mana Panci? Balikin dong. Katanya kudet gitu katanya si Roy ya ketika disindir tentang Panci alias kurang update katanya. Terserah elu lah Roy, yang penting saat ini masyarakat Indonesia mengenal elu itu sebagai Roy Panci. Jadi jangan disalahin lah ya kan, mereka kan nggak menuduh, kan cuma menyebut Roy Panci aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Relawan yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara mendahului tim kuasa hukum Joko Widodo untuk melaporkan pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Laporan dilayangkan oleh Andi Kurniawan selaku Ketua Pemuda Patriot Nusantara di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025. Ada 4 orang yang dilaporkan, yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, serta Dr. Tifauzia Tiasuma. Para terlapor disangkakan dengan jeratan pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Berarti kalau sama yang disebut sama Pak Yakub Hasibuan kemarin, oh tidak tahu, kita enggak ada. Kita tidak tahu juga karena beliau juga kami baca di media tidak menyebut inisial bahkan kan. Ya. Kalaupun ada pun kesamaan mungkin itu karena pelakunya sama. Oh, yang inisial apa sih yang bukan pejabat negara? Ya. Yang bukan pejabat negara itu inisialnya RS N. Spesifik ke bang pejabat negara di bagian apa? Ya, mantan pejabat negara. Semua pada tahu lah. Tahu lah. Hanya 1 orang kan di antara mereka itu. Mantan menteri ya, Bang? Ya, bisa jadi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rasain lu ya, jangan dipikir ya para pendukung Pak Jokowi itu nggak ada gitu loh. Justru kalian yang cuma sedikit pembenci Pak Jokowi dibanding pendukung Pak Jokowi lebih banyak. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu terbukti menjadi Presiden Republik Indonesia 2 kali itu benar-benar ya kan membela kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, nggak ada kepentingan sendiri-sendiri gitu loh. Ya kan, begitu Pak Jokowi sudah melaporkan kalian, relawan-relawannya otomatis akan melaporkan juga. Kalau udah macam kayak gini gimana? Nggak bisa lepas lah kalian ya. Pasti nanti kalian itu akan dikasih seragam baru ya, rompi oren. Lanjut. Yang jelas ijazah ini tidak benar. Ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan secara teknis benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Roy Suryo pernah mengatakan bahwa saya yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan tadi malam saat debat ijazah Pak Jokowi, Roy Suryo menyebut bahwa ijazah palsu itu berdasarkan temuan software. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan ini kan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, bener kan? Makin aneh-aneh aja nih Panci nih. Saya malah kasihan sendiri tuh sama Roy Suryo. Gara-gara mikirin ijazahnya Pak Jokowi, rambutnya sampai rontok semua. Rambut rontok, kumis ditebelin. Harusnya jangan kumisnya yang ditebelin, Mbak. Badannya gitu loh. Kan bentar lagi kurban nih. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya Pak orang Jokowi yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga atau diduga ini ada namanya sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak berani sebut. Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Dan di situ Panci mengatakan bahwa di dalam ijazah Pak Jokowi itu fotonya bukan foto Pak Jokowi, tapi fotonya siapa? Roy Suryo tidak berani menyebut namanya, hanya inisialnya adalah DBU. Tinggal bilang aja, Dumatno Budi Utomo, ya kan? Nah, gini loh yang jadi pertanyaan saya nih, Ci Panci. Itu kan lahirnya tanggal 8 Juli tahun 1977. Sedangkan ijazah Pak Jokowi itu terbitnya tahun 1985. Berarti waktu itu BDU ini baru berusia 8 tahun dong. Masa anak 8 tahun fotonya udah gede kayak gitu? Dan di buku pernikahan Pak Jokowi dan Bu Iriana itu menikah pada tahun 1986 dan foto yang di buku nikah itu sama dengan foto yang ada di ijazah. Berarti kalau Pak Jokowi dan Bu Iriana itu menikahnya pada tahun 1986, sedangkan Dumatno Budi Utomo itu lahirnya pada tanggal 8 Juli 1977, berarti usia Dumatno itu kan baru 9 tahun. Mosok nikah 9 tahun kan KTP aja juga belum punya. Panci Delogok.
Aduh, melihat pertikaian ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Ya, walaupun saya menyayangkan dengan Sylvester Matutina ya, yang memang dalam beberapa kali diskusi terkesan emosional begitu ya. Dan ketika berdebat dengan si Roy Panji barusan juga terlihat emosional. Tapi sebetulnya benar apa yang disampaikan oleh Sylvester Matutina tersebut ya. Kalau memang ya Anda mengatakan ini palsu ya, Anda juga harus bisa membuktikan siapa yang memalsukan, dilakukan tahun berapa dan lain sebagainya ya kan. Tidak hanya berdasarkan aplikasi ya. Gimana Roy kalau udah disindir Panci marah lagi. Hai, lanjut. Kenapa ya Roy Suryo itu sangat sensitif sekali kalau dibilang Panci. Sekali dibilang Panci dia langsung ngamuk. No. Panci, Raja Panci. Anda kudet, kurang update. Dia membuat hoax dengan masalah yang sudah selesai. Ada putusan pengadilannya. Aku tidak akan kudet. Tidak, ya kan? Ya berarti update. Enggak pernah baca ini. Ada beberapa yang enggak level lah kalau saya sama dia. Level gimana? Orang ini aja fotonya siapa? Anda nggak bisa kasih tahu kok. Mungkin Roy Suryo itu ya mencari kesalahan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terus kemarin juga mengatakan bahwa Mas Wapres Mas Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Mungkin itu Roy Suryo itu merasakan sakit yang sangat dalam ya, gara-gara membawa pulang semua perabotan di rumah dinasnya, termasuk panci-panci itu. Dan seluruh rakyat Indonesia itu taunya bahwa Roy Suryo itu adalah tukang maling panci. Berarti Roy Suryo ini berhak mendapatkan julukan Duta Panci Indonesia. Mendingan lo jualan panci aja deh Roy. Panci. Itu logo. Panci katanya ya. Aduh, hampir sama dengan video sebelumnya teman-temannya. Oke lah, lanjut. Mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Halo guys. Selamat good pagi, morning. Jadi pokoknya guys, berita yang barusan tadi aku posting tadi pokoknya luar biasa buat Bapak Jokowi. Jadi guys ya, ini saya cukup sudah. Saya coba menceritakan dan menjelaskan dengan serius ya guys ya. Jadi guys, di tahun ajaran 2025-2026 bagi pihak siswa-siswi mata pelajaran nanti 2025 sampai 2026 itu akan ada lagi guys tambahan penerimaan siswa atau siswi nanti ya, kemungkinan untuk disekolahkan gratis oleh Bapak Jokowi dan kuasa hukumnya. Jadi guys, tapi guys yang bakalan murid ajaran baru ini guys, ini bukan bukan tahun ajaran 2025-2026 tapi tahun ajaran 2025 sampai 2030 kemungkinan guys. Itu pun para siswanya itu bukan anak-anak muda gitu lah atau pelajar, tapi orangnya sudah tua-tua guys. Jadi pas bertepatan di tahun ajaran baru ini nanti guys akan ada kedatangan siswa
atau kemungkinan siswi juga yang baru gitu, tapi tua-tua guys, tahun ajaran 2025 sampai 2030 mungkin lebih guys. Tapi istimewanya yang siswa atau siswi yang bakalan masuk di tahun ajaran baru ini guys, itu ada spesial guys. Jadi dia akan akan mendapatkan sekolah atau pendidikan dengan makan gratis guys. Karena sebelumnya tahun 2022, 2023 itu sudah ada 2 guys, Bambang Tri dan Sukiknor. Jadi 2025 ini guys ada tambahan lagi guys, siswa atau siswi yang baru guys ya, kemungkinan 4, mungkin juga lebih gitu loh. Jadi itu aja guys ya. Tapi mata kuliah pelajaran mereka ini agak panjang guys, tidak setahun, tapi panjang gitu loh guys. Jadi itu aja guys ya, pemberitahuan dari saya atau penjelasan saya ada yang serius ini ya, kita tunggu aja guys. Nah, penerimaan atau pemilihan ya dari Bapak Jokowi dan kuasa hukumnya untuk siswa atau siswi ajaran baru guys. biar mereka ibaratkan tuh dididik lagi gitu loh. Jadi disekolahkan lagi biar bertambah wawasan dan pengetahuannya, kepintarannya biar ditambah lagi gitu loh. Karena kan sekarang ini masih wawasannya kurang, cara berpikirnya juga kurang. Jadi perlu nanti pendidikan lagi gitu loh, dengan pendidikan gratis dan makan gratis. Udah ada sih. Sakit banget kok. Kemungkinan ada 4 orang ya yang memang akan dibidik dan dilaporkan oleh Jokowi ke pengadilan terkait fitnahan ijazah palsu kepada dirinya ya. Tetapi yang melaporkan ini kan kuasa hukum ya. Jadi Pak Jokowi telah memberikan hak secara hukum kepada tim kuasa hukum ya untuk mendapatkan keadilan ya terkait fitnah ijazah palsu yang selama ini dialamatkan kepada dirinya gitu kan. Iyalah, tetapi saya berharap tidak hanya 4 lah, ya kan. Genapin lah sekalian, kasih 2 di depannya, 24 gitu loh, sekalian 2 lusin. Nah, iyalah, karena menurut saya ya bukan hanya pentolan-pentolan mereka saja yang seharusnya itu dituntut, tetapi juga ya beberapa netizen yang selama ini memang menjadi buzzer dalam tanda kutip itu hatersnya Pak Jokowi gitu ya, yang tidak segan-segan membuat postingan, membuat video, membuat konten yang isinya itu memfitnah gitu ya. Iyalah, jangan cuma 4 lah ya, genapin sekalian 24 ya, biar 2 lusin ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini kita masih akan membahas mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ya teman-teman ya. Nah, sepertinya sudah ada titik terangnya begitu ya. Jadi untuk para pendukung Pak Jokowi berbahagialah, karena penasaran kita selama ini, gregetan kita selama ini sepertinya sudah hampir terjawab begitu ya. Senang banget nih, seneng nih, auranya tuh seneng banget sekarang. Gak kayak kemarin mah aduh, ini kok lambat banget ini ya kan, udah gregetan. Tapi sekarang benar-benar sudah ada titik terangnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi malam Pak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya telah mengadakan konferensi pers dan serius akan membawa hal ini ke ranah hukum.
Dan untuk menguatkan lagi, tadi malam juga salah satu tim kuasa hukum Pak Jokowi juga telah diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi, dan di situ sepertinya Aiman Wicaksono begitu ya yang mewawancarai tim kuasa hukum Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya mending kita dengar dulu ya. Kita dengar dulu. Anda tadi melakukan konferensi pers, ada Pak Jokowi juga tadi. Betul. Dan yang menyita perhatian adalah 4 orang akan segera dilaporkan. Saya konfirmasi dulu itu, betul? Ya, sementara 4 orang. Oke. Inisial. Sementara 4 orang. Betul. Dan 99,99% akan dilaporkan. Demikian, seperti yang disampaikan Bapak tadi kan? Tudingannya adalah penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Betul. Fitnah. Anda meyakini fitnah? Ya, tadi kami menyampaikan final resum kami, hasil kajian analisa detail kami, makanya kami serahkan tadi, kemudian kita sedikit bahas, terus tentu kita sampaikan itu kepada prinsipal dan menunggu dari prinsipal nanti. Prinsipal saya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, tadi disampaikan secara hukum konstruksinya seperti ini, dugaannya seperti ini, pasal-pasalnya seperti ini. Saya ingin tanyakan, apa respons Pak Jokowi? Sebenarnya Bapak itu, kalau dari tadi dia sampaikan, dia menyayangkan. Kenapa kita sudah berkali-kali menyampaikan, ini kan sejak 2023 ya, sudah 2 tahun. Sebenarnya sudah kita di-challenge berkali-kali, kan gitu. Dan sudah kita patahkan, sudah kita kalahkan. Bambang Tri waktu itu kan? Ya. Bambang Tri Mulyono. Ya. Betul, ya? Dan di PT UN sama di Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa ijazah Bapak itu ada, Bapak alumni UGM. Dan sudah diverifikasi, dikonfirmasi, diklarifikasi pihak UGM. Seperti itu. Dan sudah disampaikan juga supaya dihentikan. Namun kan terus bergulir kan. Nah, isunya terus jangan sebut katakan lagi ijazah palsu, palsu. Tolong dihentikan itu. Langsung disampaikan seperti Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu. Dan tentu dia sudah kan diminta perlihatkan. Ya. Diperlihatkan kepada wartawan karena tidak ada kewajiban beliau memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak beliau ingin. Tapi pertanyaan begini, kan banyak yang menyatakan bahwa kalau seandainya tidak ada keraguan, kenapa nggak ditampilkan saja? Misalnya kalau misalnya ada data penting ya ditutup misalnya 1-2 baris gitu. Nah ini, jadi Bapak itu ingin menyampaikan bahwa ini kan kita suara rakyat ya. Ya. Dia ingin melindungi rakyat. Bagaimana ceritanya ketika ada seseorang menuding sesuatu hal yang tidak benar kepada kita semua, kepada gubernur, kepada bupati, kepada menteri, contohnya ini ijazah kamu palsu, padahal dia yang menuding, kita disuruh membuktikan, kan bertolak belakang tuh, anomali kan seperti itu. Sehingga Bapak bilang, aduh kok sudah dikasih tahu, sudah di-challenge, sudah dijelaskan, sudah dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang, UGM yang mengeluarkan, dan sudah dikonfirmasi oleh pihak-pihak lain, masih terus. Kok masih ngeyel? Iya, jadi sebenarnya Bapak itu pun ingin menyampaikan bahwa saya punya hak hukum. Saya akan gunakan kali ini, dan bukan dia yang ingin menentukan itu salah atau benar, tapi hukum itu sendiri yang akan nanti menentukannya. Jadi pasti maju ini secara pasti hukum. Maju. Oke. Sudah ada buktinya. Nah, itu ya teman-teman ya. Udah dengar kan? Berarti hal ini, masalah ini benar-benar serius mau dibawa ke ranah hukum ya. Nah, itulah kabar gembira buat kita selaku pendukung Pak Jokowi ya. Jadi kita lihat ke depannya, kita kawal ke depannya ya. Jadi kasus ini dari awal kan sudah diingatin sama masyarakat juga ya kan, dan juga sama Pak Jokowi udah diingatin, jangan bermain-main ya kan. Nggak usah, kalau kalian nggak punya cukup bukti jangan pernah bermain hukum, kan begitu. Tapi kalian itu ngeyel. Sebenarnya Pak Jokowi itu kurang bijaksana apa coba ya kan sama kalian? Selama ini kalian hina, kalian fitnah, kalian caci maki, bahkan sama keluarganya, bukan beliau aja, sama anak-anaknya, sama istrinya, semuanya keluarganya kalian caci, kalian hina, kalian maki. Tapi beliau diam ya. Dan perlu kalian ingat, Pak Jokowi itu bukan malaikat
Pak Jokowi itu sama dengan kita manusia biasa, punya batas kesabaran. Nah, sekarang lah puncak kesabarannya itu sudah habis karena kalian selalu ngeyel, ya kan? Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak mau berhadapan dengan rakyat lainnya tuh, apalagi memenjarakannya itu nggak mau sebenarnya. Cuman ya sekali lagi kalian tuh bener-bener ngeyel, nggak tahu diri, ya. Nah, sekarang kalian akan terima akibatnya. Kan kalian terima akibatnya, jangan sampai lari kalian, ya kan? Nah, kalau memang nanti terbukti di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, kalian yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, ya. Kalian akan membusuk di penjara. Ingat itu, ya. Apalagi yang tua-tua bangka itu nunggu mati aja. Iya, tinggal nunggu mati aja di penjara, ya kan? Tadi kan kuasa hukumnya kasih tahu bahwa ada 4 orang, ya, bidikannya baru 4 orang. Jadi yang 4 orang ini yang sudah lengkap barang buktinya, data-datanya udah lengkap. Nah, bukan tidak mungkin nanti akan menyusul lagi yang lain, kan begitu. Jadi sekali lagi yang 4 orang ini yang baru terverifikasi, datanya baru lengkap 4 orang. Kalau kita dengar ya ada inisial R, ya. Kalau inisial R itu kan ada 3, ya, sedangkan tadi ada 4. Yang inisial R-nya 3, kemudian yang satu lagi ya nggak tahu inisialnya T, bisa jadi kan, bisa jadi inisialnya E atau mungkin A. Kita lihat nanti, tapi yang jelas yang 3 itu inisial R. Iya kan? Dari awal udah dibilangin Roy Suryo yang kalian percaya. Udah jelas-jelas Roy Suryo itu basicnya itu bukan IT. Dan bestinya sekarang tuh si Rismon juga pernah beradu argumentasi dengan dia. Ya kan? Bahwa Roy Suryo itu berpredikat pakar telematika. Itu dari mana kata si Rismon? Itu yang bestinya sekarang. Nah, mudah-mudahan bestinya itu nanti sampai ke penjara, ya. Jadi bestian sekarang sampai ke penjara, kan begitu, besti. Udah jelas-jelas dulu kan Rismon ini ngasih tahu ke Roy Suryo, bahkan ke kita bahwa itu Roy Suryo kok bisa-bisanya dapat predikat pakar telematika, dari mana, kan begitu. Nih penasaran nih, kita dengar dulu nih videonya si Rismon sama beraninya diwawancara memaki-maki Roy Suryo. Roy Suryo bilang apa tentang apa? Dia melancurkan, katanya saya melancurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Nah, kalian udah dengar kan? Makanya jangan percaya sama Roy Suryo. Sengsara kalian kalau percaya sama Roy Suryo. Nah, sekarang kalau memang nanti terbukti ijazah Pak Jokowi asli, kalian membusuk di penjara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita lihat perkembangannya nanti, ya. Pantau terus. Oke, Mas Jimmy Suwilo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Anda karena telah membuat VT, membuat konten, dan kami ambil sebagai materi untuk membuat konten reaction politik. Kuasa hukum Pak Jokowi bidik 4 orang untuk dilaporkan. Inisialnya R, A, E, dan T, ya. Bisa ditidur nggak tuh? Kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Mas Jimmy Suwilo tadi, ya, dalam konten dalam video yang cukup panjang.
10 menit ini ya tumben kali Mas Jimmy Swilo bikin konten panjang. Biasanya kan sedikit-sedikit dan biasanya ya mengandung mengandung humor gitu ya, karena biasa menggabung-gabungkan video untuk memberikan efek lucu. Tapi kali ini ya menurut saya agak serius bahasannya. Dan yang terpenting menurut saya adalah yang perlu dicermati adalah inisial 4 orang ini ya, R, A, E, dan T. Nah, kira-kira menurut teman-teman siapa? Kalau menurut saya enggak 4 gitu ya. Menurut saya lebih dari 4 ya. Karena di sini ada R itu mungkin Roy, ya kan? Roy Panci dan mungkin juga Rismon. A ini adalah Amin mungkin ya kan? Amin gitu kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin mungkin. Kemudian E kemungkinan adalah Mbah Egi dan T kemungkinan besar adalah Tifa apa Tipu ya? Ya itulah makanya ya. Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang ya 4 nama yang dikabarkan, bukan bagian depan ya, bagian belakang sendiri barusan yang disampaikan oleh Mas Jimmy Swilo ya, tentang 4 nama yang dikabarkan akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jokowi. Yaitu menurut Mas Jimmy Swilo inisialnya adalah R, A, E, dan T. Wah, bisa tidur nyenyak nggak mereka ini ya? Kira-kira siapa saja ya mereka ini? Ya mungkin saja kalau menurut saya ya, R itu adalah Rismon dan Roy gitu ya. Kemudian A itu adalah Amin Rais dan E itu adalah Egi dan T itu adalah Dr. Mangkrak. Tahu kan ya siapa Dr. Mangkrak? Iyalah, ya kan? Gimana? Apakah kalian bisa tidur nyenyak atau kalian sudah mengagendakan untuk nangis bersama di UGM? Hahaha. Dan di rumah Pak Jokowi ya? Agendakanlah nangis bersama di UGM dan rumah Pak Jokowi. Keren kali. Pasti akan trending topik di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.